Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Selamat bapak-bapak pagi, semua Pak. ya. Ini Bapak Heri dengan Mas Dinar, Mas Rian, dan selamat bergabung. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu pada kesempatan pagi hari ini untuk materi pelatihan tentang machine learning with TensorFlow on Google Cloud Platform Specialization. Untuk outline materi kita, ini semoga saja insya Allah ya, kita selesaikan semuanya. Ya, yang pertama yang jelas kita hari ini goalnya adalah Bapak Ibu mengenal tentang Google Cloud Platform. Nanti bagaimana mendapat akunnya, bagaimana memanfaatkan fitur-fitur yang ada, apa saja fiturnya segala macam. Bahkan nanti kita coba mengcoding juga nanti dengan menggunakan Google Cloud Platform. Kalau misalkan Bapak Ibu terbiasa dengan Jupyter Notebook, nah kalau di Google Platform ini dia menyediakan Google Jupyter Lab ya, sama saja pada dasarnya, sama saja. Tetapi nanti saya akan tunjukkan bagaimana caranya kalau misalkan Mas yang pengen menggunakan Jupyter Notebook deh. Ada nggak di situ? Nanti saya tunjukkan. Terus, yang kedua adalah kita berkaitan dengan machine learning. Bagaimana sih TensorFlow? Bagaimana sih memanfaatkan TensorFlow? Sebenarnya TensorFlow ini adalah sebenarnya ada dua yang saya ingin share sebenarnya sih, ada dua hal. Yang pertama TensorFlow. TensorFlow itu adalah besutan atau buatan dari Google sendiri. Itu adalah framework atau library yang disiapkan oleh Google sendiri untuk data scientist. Atau membuat machine learning, membuat deep learning juga mengamalkan data di TensorFlow. Sedangkan kalau Facebook sendiri namanya mungkin pernah dengar PyTorch ya. Torch itu yang sering saya gunakan. Bahkan sekarang yang sering saya gunakan adalah PyTorch itu. PyTorch namanya. Itu buatan dari Facebook sendiri dan dokumentasinya juga sama lengkap. Tetapi nanti kita akan coba kombinasikan, kita coba bandingkan mana yang lebih enak. Apalagi nanti kalau misalkan tadi saya adakan infonya membuat pipeline, bagaimana sih membungkus sebuah model nantinya dan dicoba nanti dengan menggunakan data test yang sudah ada. Oke, basic model training, advanced model training, serving model prediction with TensorFlow. Bagaimana sih nanti kita memanfaatkan model yang sudah ada dari TensorFlow yang kita buat dimanfaatkan, kita masukkan ke dalam Google Cloud Platform dan trial dan neural network. Tapi at least pada dasarnya ini tidak hanya sampai seperti ini, dan ini nanti kita akan berkembang terus. Ini hanya dasar-dasarnya saja. Jadi big-nya bagian besarnya adalah ke 5 hal ini. 6 ya. Oke, kita mulai dulu nih Google Cloud Platform. Nah, saya mungkin sedikit berbicara. Jadi plusnya adalah Google Platform ini tersedia, disiapkan atau oleh Google. Nah, nantinya Google ini kita manfaatkan dengan akun Gmail kita, tetapi ini sekali lagi berbayar ya Bapak-Ibu sekalian. Untuk saat ini, Google memberikan lisensi yang free kepada user pertama kali, yaitu sebesar $300. Kalau misalkan Bapak-Ibu sekalian pernah mencoba-coba untuk melihat Google, apa sih Google Cloud Platform atau GCP ini adalah, jadi semacam virtual machine lah nantinya. Nanti kita akan membuat sebuah virtual machine dan Google Platform itu ada apa sih sebenarnya. Saya lanjut terlebih dahulu. Sebentar. Oh, siap. Oke, siap. Oke, Pak Dinar. Baik. Oke, maaf. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, sebelum kita masuk ke Google Platform itu apa, kita juga jelas itu punyanya Google ya. Di dalam Google Cloud itu ada kita sudah memanfaatkan yang pertama ini G Suite, ini email, bahkan ada Drive, ada kalender, itu kita manfaatkan. Nah, yang akan kita bahas adalah di Google Cloud Platform ini. Apa sih isinya Google Cloud Platform itu? Oke, Google Platform itu terdiri dari 4 hal ini. Yang pertama adalah network dan infrastrukturnya, data analitik dan machine learning, aplikasi development and deployment, dan connecting business platform and ekosistemnya. Kalau kita berbicara network dan infrastrukturnya, tentu itu urusannya si Google. Tetapi kita bisa memanfaatkan yang disiapkan oleh si Google tersebut. Nah, kita tahu kalau di Google Cloud Platform itu nanti kita akan memilih zona-zona yang terdekat dengan kita. Yang terdekat dengan kita adalah di Singapura. Zonanya ibaratnya servernya si Google ada di seluruh dunia.
Zona-zona seperti ini ada di Sao Paulo ini, bahkan ini pun akan update terus. Kayak Google ini memang luar biasa sekali pesatnya untuk perkembangan di infrastrukturnya, karena harapannya nih masa menambah lagi nih di yang biru-biru ini adalah future region atau regional yang akan dipasang lagi tuh server-servernya. Yang terdekat dari kita adalah di Singapura. Tetapi nantinya untuk kita mendapatkan akses ke Singapura atau misalnya kita mendapatkan GCP online karena kita masih dalam tanda kutip trialnya itu 90 hari free mendapat 300 ibaratnya $300, maka kita hanya bisa mengambil daerah-daerah yang ada di US nantinya. Apa sih bedanya sih? Sebenarnya pada dasarnya tidak ada bedanya, tapi cuma penempatannya kira-kira ini sistem kita atau server kita, virtual server kita atau mesin kita taruh di servernya yang mana. Ini dari region. Jadi nanti kita pilih Asia, US, Asia Timur, Asia kalau nggak salah Asia Barat, itu ada pilihannya nanti yang akan kita pilih. Oke, ini infrastrukturnya. Jadi di situ sudah termasuk cloud regionnya, data centernya. Setiap region itu pasti ada data centernya, public cloud-nya, Google Cloud Network-nya segala macam. Mereka yang ngurusin infrastrukturnya. Ini saya hanya sekedar review kembali. Jadi si Google itu sudah memiliki sangat pesat sekali. Bahkan ini jaringan-jaringannya ini misalkan di dalam tanah ya, bahkan di laut bisa menggunakan udah terkoneksi sangat luar biasa sekali sangat si Google ini. Oke. Kita masuk ke data analytic machine learning. Di dalam data analytic dan machine learning itu tentu ada artificial intelligence, machine learning intelligence, machine learning-nya, deep learning-nya, TensorFlow-nya. Ini adalah bagian-bagian yang disiapkan oleh si Google. Deep learning, TensorFlow. Nah, TPU ini yang terbaru nih, Tensor Processing Unit. Kalau biasanya kita mendengar CPU itu Center Processing Unit, ada GPU, Graphic Processing Unit, dan ada PPU malah nanti, PPU dan TPU. Nah, sekarang Tensor ini, makan Tensor. Si Google ini mengeluarkan, karena berkaitan dengan untuk mendukung TensorFlow atau library dari TensorFlow itu sendiri. Oke. Terus untuk aplikasi programmingnya, ada API-nya dan BigQuery untuk bagian penyimpanan data yang besar. Sebenarnya untuk big datanya, untuk ngurusin big data. Nanti kita akan coba juga BigQuery ini. Jadi ada infrastruktur, ada data analytic, dan machine learning. Kalau misalkan saya tarik ke atas kembali, bagian machine learning itu sebenarnya di mana sih? Ada yang mengatakan bahwa AI itu di bagian yang paling lingkaran paling luar ini. Di dalam AI ini ada artificial intelligence ini ada machine intelligence. Di dalam machine intelligence ada machine learning. Kalau misal kita sebenarnya nantinya di dalam machine learning ini juga ada namanya menggunakan deep learning, lebih deep lagi. Jadi kalau kita berbicara tentang machine intelligence, building smart machine, jadi membuat mesin yang smart adalah yang pintar. Sedangkan untuk mesin learning sendiri membuat mesin belajar untuk menjadi pintar seperti itu. Ini adalah memang arti-arti adalah istilah yang dikeluarkan oleh Google sendiri. Oke, ini adalah perusahaan-perusahaan yang menggunakan TensorFlow. Nah, di log data itu kita diminta untuk membuat tabelnya. Ya, terus di bawah ini, di bawah panah gitu. Sorry. Ke itu ya? Nggak, saya tunjukkan saja. Dicek, dipastikan di sini, di panahnya ini. Oke. Ada log data. Iya. Diklik log datanya. Ini ya, log data. Create table.